Oke, di video kali ini kita mau unboxing smartphone terbaru dari Xiaomi, yaitu adalah Redmi Note 11. Gak apa-apa telat, yang penting ada videonya. Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini, dan ini adalah Redmi Note 11, smartphone terbaru dari Xiaomi, Note series ya, Redmi Note series yang paling rendah, varian paling rendah yaitu Redmi Note 11-nya. Ada juga varian yang namanya Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro 5G. Dan yang kali ini karena yang dua tadi yang versi Pro yang belum dijual, baru kesampaian beli yang ini yaitu Redmi Note 11, dan aku ini ambil varian yang warna hitam dan kapasitas tuh kalau nggak salah yang 128 ya, 6GB per 128GB. Dan oke, langsung aja kita mau unboxing barangnya. Ini di belakang kalian bisa lihat lah ya, ada beberapa key selling point dari Xiaomi Redmi Note 11 ini. Tapi langsung aja kita buka deh, karena aku juga udah nggak sabar. Kalau aku lihat-lihat sih dari kemarin ya, buat desain terutama, aku jujur lebih suka sama yang Redmi Note 10. Entah kenapa frame kameranya kayak lebih menarik gitu dibanding si Redmi Note 11 ini. Oke, ini kita lepas dulu. Iya. Jadi ini aku ikutan pre-order di Shopee. Shopee-nya Xiaomi ya. Xiaomi Auto Race Store. Dan baru sampai tuh 1 hari sebelum video ini tayang sih harusnya, karena ini bakal diupload besok. Sekarang ini tanggal 22 dan bakal diupload videonya tanggal 23. Oke, ini kita dapat box kecil seperti ini, ketulis di sini powered by Redmi, dan di dalamnya seharusnya ada case ya seperti biasa sih. Nah, ini kita dapat case, terus dapat surat terima kasih. Surat apa sih ini namanya ya? Dari Alvinse, Country Director Xiaomi Indonesia. Lalu di sini ada kartu garansi. Lalu yang ini itu paduan singkat. Oke. Itu kita taruh sini. Terus di bawahnya lagi ini ada smartphone-nya. Ini kita singkirin terlebih dahulu. Lalu di bawahnya ini ada kepala charger dengan output harusnya 33 watt ya. Coba kita lihat dulu. Yap, ini 33 watt ya kalau misal kelihatan jelas di kamera. Sesuai dengan kecepatan ngecas yang dikasih di Redmi Note 11 ini. Terus lalu ada USB-A to USB Type-C dengan aksen berwarna orange seperti biasa. Oke, ini kita beresin. Kita mau langsung lihat unitnya. Di bagian depan sini ada key selling point-nya sama seperti di dus belakangnya tadi. Pertama ada chipset yang dipakai yaitu Qualcomm Snapdragon 680 6 nanometer. Terus layarnya ini pakai layar AMOLED dot display 90Hz Full HD Plus dengan dual speaker juga. Terus kalau buat dayanya ini 5000 mAh baterai dengan 33 watt Pro fast charging. Lalu yang paling bawah ini ada 50 megapiksel AI quad kamera. Oke. Ini ada kamera yang dipakai ya, selain kamera utama ada ultra wide dan macro lensnya. Oke, ini aku suka dari Xiaomi, di rentang harga segini mereka bisa kasih kamera ultra wide. Cakepnya Xiaomi itu nggak pelit spesifikasi sih ya. Terlepas dari kekurangan mereka yaitu biasanya MIUI ya, tapi kalau soal spesifikasi mah Xiaomi jagonya, nggak ada lawan. Oke, di sini buat yang varian warna hitam seperti ini. Oke, ini hitamnya hitam polos ya, beda kayak yang Redmi Note 10S. Waktu itu aku ambil warna hitam kayak ada silver-silvernya. Kayaknya itu juga lebih kelihatan keren sih ketimbang yang ini. Terus kalau buat frame kameranya gini ya, yang aku bilang tadi lebih keren yang seri 10-nya, Redmi Note 10 seriesnya, ketimbang yang Redmi Note 11-nya ini. Ya, seperti itu. Oke, di sini ada 4 buah kamera, lalu di sini ada LED flash, di sini ketulis 50 megapiksel AI kamera, dan ada titik-titik merah ini aku nggak tahu maksudnya apa ya. Di sini ada ketulis Redmi. Oke. Oh ya, by the way ini kelihatannya gampang nyeplak sidik jari ya, tuh kamu bisa lihat ya, padahal aku habis mandi nih, tangannya harusnya nggak berminyak sih, dan ini ya kelihatan gampang nyeplak sidik jari. Oke, lalu di sebelah kanan ini kita bisa lihat ada tombol power dan tombol volume. Tombol powernya ini menangkap sebagai fingerprint scanner. Lalu di bagian atas ini ada banyak lubang. Yang pertama ada lubang mikrofon.
nggak tahu kalian kelihatan atau enggak ya. Ada lubang mikrofon, lubang IR blaster, lalu yang sebelah sini ada speaker, ini speaker di bagian atas, lalu ada jack audio 3,5 mm. Ini posisinya agak awkward sih di sebelah atas kiri seperti ini. Nanti aku bakal jelasin kenapa. Lalu yang di sebelah kiri ini ada SIM tray slot yang jenisnya ini triple slot ya harusnya. Coba mungkin kita bakal cek dulu. Oke, ini dia, kita lihat the moment of truth. Yap, triple slot, jadi bisa menampung 2 buah kartu SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Aman buat dipakai kebanyakan orang. Lalu di bagian bawah ini ada lubang mikrofon, ada lubang USB-C, dan ada speaker yang di bagian bawahnya ini. Nah, tadi aku bilang yang di bagian atas ini kenapa awkward, posisinya ada di atas kiri. Karena biasanya kita kalau main game posisinya kan gini ya. Posisi kamera bakalan ada di atas kayak gini. Nah, sementara jack ada di sebelah sini tuh ketutupan sama tangan kita. Harusnya yang bener sih ada di sebelah kanan sini ya. Atau kalau mau di kanan bawah gitu sih. Oke, ini langsung aja kita mau nyalain smartphone-nya si Redmi Note 11 sambil kita mau install beberapa aplikasi dulu. Oke, gitu aja. Kita mau install dulu. Yo. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Redmi Note 11, Redmi Note 11. Sebelum kita mulai, kita mau ngetes dulu yang pertama, yaitu adalah kecepatan baca sensor fingerprintnya. Jadi buat kecepatan bacanya seperti ini, sepertinya agak cukup lama ya buat animasi hidupnya. Nah tuh, jadi kayak fade-nya cukup lama dari hitam ke terangnya. Tapi buat kecepatan bacanya sih harusnya udah cukup oke ya, kalau segini. Buat ukuran HP 2,5 jutaan. Oke. Dan selanjutnya aku mau bacain spesifikasi dari Redmi Note 11 ini. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi yang pertama ini kita ngomongin soal harga dulu nih. Jadi si Redmi Note 11 ini itu ada 2 varian, 2 pilihan kapasitas ya. Yang pertama yaitu 6/128 GB kayak yang aku pakai sekarang ini, itu harganya Rp2.799.000 atau kalau dibuletin 2,8 juta. Sementara yang varian paling rendah itu yang 4 GB per 128 GB itu harganya Rp2.499.000 atau kita buletin jadi 2,5 juta. Oke, lanjut kalau buat bahas performanya si Redmi Note 11 ini itu dibekali dengan chipset dari Qualcomm yaitu adalah Snapdragon 680. Ini masih 4G ya, belum 5G. Terus kalau buat fabrikasinya 6 nanometer, GPU-nya pakai Adreno 610. Kalau buat kapasitas tadi udah aku kasih tahu ya, 4128 dan 6128. Sementara itu kalau buat operating sistemnya ini masih di Android 11, jadi belum Android 12, dan buat MIUI-nya ini udah MIUI 13 nih. Kalau kita lihat di setting tentang telepon, yap, ini dia MIUI 13. Oke, kalau buat performa gitu, kalau buat dayanya atau baterainya ini ada di 5000 mAh. Kecepatan ngecasnya ini ada di 33 watt. Diklaim sih kalau dalam waktu 1 jam ini bisa keisi sampai penuh. Jadi 100% butuh waktu sekitar 1 jam. Oke, lanjut kalau buat layarnya yang kalian lihat ini itu pakai layar berpanel Xiaomi sih ngomongnya waktu presentasi itu Super AMOLED ya. Tapi kalau kita lihat di boxnya tadi, nah tunggu sebentar, ini dia boxnya, ini cuma ketulis AMOLED aja ya. Di web GSM Arena juga ketulisnya itu cuma AMOLED, jadi aku nggak tahu yang benar yang mana. Terus kalau buat layarnya ini punya resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel. Luas layarnya ada di 6,43 inci, refresh rate-nya ada di 90 Hz, dan punya kecerahan layar diklaim bisa sampai 1000 nits untuk maksimumnya ya. Terus kalau buat perlindungannya ini pakai Gorilla Glass 3. Nggak terlalu spesial, tapi paling nggak ini udah cukup melindungi buat smartphone ukuran entry level ya, bisa dibilang ya, 2,5 jutaan. Oke, kalau buat kameranya, smartphone ini dibekali dengan setup 4 kamera di bagian belakang. Pertama ini ada kamera utama, ini punya resolusi 50 megapiksel, lalu selanjutnya ada kamera ultra wide 8 megapiksel, lalu sisanya ini gimmick makro sama depth sensor yang masing-masing 2 megapiksel. Kalau buat di bagian depan, nah ini cukup kecil ya buat ukuran smartphone 2 jutaan. Ini itu punya resolusi 13 megapiksel. Nah, kalau buat fitur-fiturnya sendiri sebagai smartphone yang punya harga di 2 jutaan, Redmi Note 11 ini
Ya terkenal kalau Redmi Note series selalu ngasih bukan performa sih, spek yang banyak, yang melimpah, tapi harganya itu cukup terjangkau. Yang pertama mulai dari speakernya yang udah stereo. Jadi kalau kalian lihat di bagian atas dan bawah ya, tadi aku juga udah ngasih tahu ini punya speaker yang keluarnya di samping-samping, dan ini fitur yang cukup oke sih buat smartphone 2 jutaan. Terus selain itu smartphone ini juga udah mendukung NFC. Selain itu ada juga fitur yang namanya IP53. Ini tahan terhadap cipratan air. Jadi smartphone ini ya udah cukup melindungi lah. Paling nggak kalau misal kita lagi di kondisi sedang hujan-hujan kecil ya, smartphone ini harusnya masih tetap aman buat dipakai. Terus buat fitur-fitur lainnya ya misal seperti gyroscope-nya yang hardware itu juga udah. Dan ya udah paling itu aja sih buat fitur-fitur yang keren-keren dari si Redmi Note 11 ini. Dan mungkin aku langsung aja mau nunjukin hasil foto-foto singkat dan video dari Redmi Note 11 ini. Berikut adalah hasilnya. Oke, ini perekaman video dari Redmi Note 11. Dan ini nggak bisa pindah ke ultrawide ya, jadi harus kita matiin dulu. Oke, kalau ini utamanya hasilnya kayak gini. Ini Full HD 30 fps, tapi dari tadi aku ngeliat kayak frame rate-nya patah-patah ya. Nggak tahu nanti hasil jadinya bakalan gimana. Oke, kalau ini kamera depannya. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-foto dan video secara singkat dari Redmi Note 11. Nanti lengkapnya bakal aku kasih tahu di video reviewnya. Oke, yang selanjutnya kita mau ngetes performanya pakai game, yaitu adalah PUBG Mobile. Di sini aku udah install ya. Seperti biasa kita bakal mainin game yang satu ini. Oke, langsung aja kita mainin gamenya. Let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya, dan buat settingan yang didapat ini defaultnya ada di smooth medium kah? Ya, smooth medium, dan bisa kita set ke high. Balance-nya sampai medium aja, HD-nya ini nggak bisa. Ya, ini sangat bisa dibilang kentang sih. Entah ini karena chipset masih baru, harusnya aku agak lupa sih. Snapdragon 680 itu bisa sampai mana. Dan ya udah, kita bakal pakai smooth high aja. Sini buat gyroscope lancar ya, karena ini gyronya hardware. Bisa kalian lihat kalau misal kita goyang-goyangin seperti ini nih, ngikutnya cepat. Oke, langsung aja kita mau maju. Waduh, ini kita kena tembak. Kita coba ke sebelah kiri, kayaknya ada orang nih. Mana ya tadi? Woi, sabar bang. Coba kita ke kanan. Waduh. Oke, kita coba sekali lagi. Kalau kita mati ya udah deh. Mana nih? Oke, kita dapat 1 kill. Kita cari 1 kill lagi, atau kita yang kena kill. Wow, kita dapat 2 kill. Oke, sekali lagi deh sampai mati ya. Ini ada orang. Oke, sabar. Oke, berhasil. Oke, gitu aja buat ngetes performanya. Nanti lebih detailnya kita bakal bahas di video review. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.